Iya. Shalom. Apa kabar? Iya. Liburan panjang sekarang dimanfaatkan keluar kota. Iya, kemarin anak-anak remaja adakan ibadah Padang ya, di Bukit Doa Immanuel. Ya. Tapi macet saudaraku, ada kecelakaan. Tapi semuanya sampai saat ini ya mereka boleh melayani kembali karena terima sukacita. Dan saya percaya hari ini saudara akan terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya tidak khotbah, saya sharing yang kedua. Apa sih sharing itu? Sharing itu berarti pengalaman hidup ya berlandaskan firman Tuhan ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan berkata, apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada saya dalam firman-Nya dikatakan, apa yang telah kamu terima dengan cuma-cuma, ya, berikanlah dengan cuma-cuma. Ya. Sebab itu untuk melayani Tuhan, gak boleh ada motivasi lain. Karena yang kita terima ini dari Tuhan. Ya, kita kembalikan pada Tuhan. Ya, kalau ada pendeta dijadwal lalu pasang tarif, ya sorry saudaraku ya, coret saja dari kamu saudara. Ya, karena saya tahu persis Allah telah memberkati setiap orang yang percaya. Ya, bukan hanya soal berkat jasmani, tapi berkat kekal selama-lamanya. Kalau mental kita sudah diberkati, berarti yang di luar terjadi sedemikian apa yang di dalamnya. Suka katakan amin. Haleluya. Nah sebab itu sebelum saya nyampaikan sharing saya, saudara saya ikuti apa yang saya katakan. Katakan dengan mantap, katakan dengan sungguh-sungguh, Allah itu adil. Tidak pernah pilih kasih. Setuju? Kalau orang lain diberkati, oh gak usah ngomong, gak kamar-mari saudaraku ya. Terlalu antusias. Kalau orang lain diberkati, loh ngomong mana? Ojo ngomong kok. Wah, kalau orang lain diberkati, saudara pun pasti diberkati. Kalau saya kata diberkati bukan hanya soal jen, no. Ya. Kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya ditambahkan. Sebab itu dalam waktu setengah jam, perhatikan baik-baik, saya hanya membacakan 4 ayat, yaitu Mazmur yang saya terima dari pendeta saya, tapi pendeta saya ya dari Alkitab gitu saudaraku ya, yaitu Om Ishak Lewi Santoso. Dikala saya hancur, habis-habisan, makan tidak bisa, pakaian perhiasan istri saya bukan saya yang belikan, tapi itu hasil istri saya sendiri ngelesi gitu saudaraku ya. Itu dijual semua. Nggak ada sisa apa-apa. Ya, saya sudah ke dukun, ke suhu dari Surabaya sampai ke Cilegon. Iya. Almarhum Kiai Arnis, wah gitu saudaraku, saya masih ingat, takkan lupa saudaraku. Karena itu titik tolak saya mengenal Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah pilih kasih. Ya loh, lalu pada waktu itu sampai Surabaya saya juga langsung cari yang nama Damai Sejahtera. Ya, karena waktu itu pertama hutang saya banyak, saya sama istri saya mau cerai. Anak saya waktu itu masih 4 gitu, masih kecil-kecil saudaraku ya. Nah istri saya pergi ke Blitar cari dukun. Wah saya ke Banyuwangi, podoai cari dukun saudaraku. Ya tapi akhirnya apa saudaraku yang saya dapat? Bukan damai sejahtera, tapi makin hancur, makin habis. Ya sehingga pada waktu itu jujur saudaraku, saya mau bunuh diri. Ya,
bunuh diri, saya ambil pisau jam 2 malam, ya urip kayak gini. Mana nek uang melarat itu pasti pikirannya enggak saudaraku. Ya, saya ambil pisau, ya istri saya tidur, anak saya tidur. Ya saya senang main biliar. Ya di rumah saya meskipun melarat, ono biliar ya saudaraku. Ya, rumah saya itu ada biliarnya, saya latihan biliar. Jam kira lebih jam 2 malam lah. Wah, soroh, mangan ndak bisa semuanya bisa, saya ambil pisau. Ya cukup tajam, tak dudul nono ngene weteng. Lincip loro tiba saudara. Sungguhan loro saudara. Lalu saya masih ingat anak saya 4 perempuan semua. Yosua belum lahir saudara. Lalu gak ada yang lain. Saya datang ke Om Ishak Levi Santoso. Jangan takut. Ya. Kalau saya cerita ini saudara tidak perlu sampai entek-entekan saudaraku. Ya hari ini kalau saudara hadir, semua lagi piknik, saudara hadir, percayalah Tuhan punya maksud yang luar biasa. Saya pergi ke Om Ishak sama istri saya tanya, Om, saya mau damai sejahtera. Apa yang harus saya lakukan Om? Ya, karena saya sudah kemana-mana. Saudara mungkin pikiran saudara gini. Pak Gunawan ini kan belum kenal Tuhan. Tak? Saudaraku umur 8 tahun saya sekolah minggu. Umur 12 tahun saya dibaptis selam. Tidak menjamin. Saudara bertemu muka dengan Tuhan. Ya. Umur 30 tahun selama 7 tahun pernikahan saya. Waduh kalau saya disuruh ke gereja. Engkau ai nek utangku wis lunas. Engkau ai aku nek sugih. Engkau ai aku nek tuwek. Saudara, tapi Om Ishak ngomong gini. Kamu masih percaya sama Tuhan Yesus? Wis kalau dalan liya saudaraku. Om, saya percaya Om. Baca Mazmur pasal 37. Yuk kita baca ya. Mazmur 37. Kalau saya dikasih Om Ishak itu ayat 5, 6, 7a. Ya. Tapi pagi hari ini saudara bisa komplit. Kalau nanti tidak bisa komplit minggu depan. Ya, saya teruskan ya. Yaitu ayat saya bacakan ayat 4, 5, 6 dan 7a. Oh saudaraku ayat ini sangat luar biasa. Ya, yuk kita baca. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terus serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, saya bukan ngajari saudara, ya. Tapi boleh saya katakan saya juga ngajari saudara. Artinya begini saudaraku. Seringkali kita dengarkan khotbah, hanya mendengarkan, tapi caranya ya opo gitu saudaraku. Ya. Nah saya dapat berkat yang luar biasa dari ayat pertobatan saya. Yaitu yang diberikan Om Ishak. Ya. Caranya. Yang pertama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya mulai ayat 5. Jelas Alkitab mengatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Waktu itu jujur saudaraku. Saya baca ayat ini tidak tahu berapa, ada 1000 kali lebih. Selalu ada tuduhan dalam hati saya. Opo ne sing diserahno awakmu iku. Kamu orang berdosa. Buka cek kosong banyak. Kamu nipu langgananmu. Relasi gitu ya. Karena saya cek kosong. Kamu nipu istrimu. Kamu main judi. Tidak ada yang baik di dalam hidupmu.
Mungkin saudara juga demikian. Versinya mungkin lain. Aku tidak layak ikut Tuhan. Aku ini masih ya miskin. Aku ini masih senang meso. Aku masih senang ngomong kotor. Bla 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 bla. Atau saudara mengatakan aku anak terbuang. Saudaraku, versinya mungkin lain loh saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Saya baca ayat ini, saya baca ayat ini, saya baca ayat ini. Satu kali ayat ini beda sekali. Seolah-olah Roh Kudus, kalau saya tahu sekarang itu Roh Kudus. Seolah-olah Tuhan berkata demikian. Baca dengan teliti. Tak baca lagi. Serahkanlah hidupmu. Saya kaget saudaraku. Saya nangis. Menggerong-gerong. Tuhan aku ini bodoh nih, Tuhan dibujuk ya setan. Tuhan tidak minta kita hidup suci dulu. Yang saleh dulu. Yang banyak amal dulu. Ya, baru kamu menyerahkan kepada Tuhan. Kapan kita mau jadi orang benar? Tidak mungkin bisa. Betul betul. Pas dengan apa yang Tuhan katakan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Gak ada baiknya manusia, semua manusia sudah berdosa. Saya nangis saudaraku. Tuhan ampuni saya goblok Tuhan. Saya bertobat Tuhan. Tuhan minta kita datang dengan tulus hati. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa adanya. Loh katanya Tuhan datang ke dalam dunia tidak pernah berbuat dosa. Lah kalau kita ya datang dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang diserahkan kan dosanya saudaraku. Benar. Pandang Yesus di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa. Apa? Dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi bertobat tidak tunggu besok kalau kaya raya. Atau besok sudah jadi pendeta. Besok kalau aku mau tua. Mau tua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi saya datang, saya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya saudaraku. Percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Pertanyaan saya, dia itu siapa? Allah. Waduh saudaraku. Jadi kalau kita bertobat sama Tuhan, Tuhan angkat dosa kita. Ya, menembus dosa kita. Dan Tuhan berkata, percaya. Lalu dalam Amsal Sulaiman, ya dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Jangan bersandar dengan apa? Pikiranmu sendiri. Waktu itu mati-mati kan tidak mungkin. Saya dengan istri saya terus perang terus saudara. Ya. Utang banyak. Tidak mungkin. Tapi Tuhan mengatakan percayalah dengan segenap hati. Oh, tidak boleh mengandalkan pikiran sendiri. Mati-mati kan tidak mungkin saya bisa bayar utang. Oh, saya miskin sekali saudaraku. Ya, berkali-kali saya ceritakan sama saudara, tidak perlu saya ulang-ulangi. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Katakan 2, 3, firman Tuhan. Ya. Kalau saudara nurut, tidak ada kata terlambat. Saya punya cerita lama ya, untuk menggambarkan secara cepat saja. Seorang penggemar mobil antik, ya, senang mobil antik. Ya, salah satu mobilnya yang paling disenangi itu sudah usianya pertama kali Ford, ya, bikin mobil model T, sangat disenangi. Dia bangga, dia jalan sore-sore pakai mobil itu di kotanya. Satu kali mobil itu mogok, saudara.
Ya mogok, dia berhenti, dia periksa mesinnya sampai berpeluh tidak tahu berapa jam saudaraku. Tidak ditemukan dan tidak tahu mengapa tidak bisa jalan saudaraku. Lalu ada kakek tua menghampiri turun dari mobil, boleh saya bantu katanya. Ya dia pikir apa yang dapat lakukan. Wah aku dewe tahu mobil ini tak udah tidak bisa. Tapi ya daripada tidak ada yang bantu gitu saudara. Ya baik kayak silakan. Kakek itu mensisingkan bajunya saudaraku. Lalu ya gak sampai setengah jam. Coba kamu naik starter. Di starter. Greng. Hidup saudaraku. Dia malu, dia turun. Dia hampiri kakek itu. Dia berkata, terima kasih kek. Nama saya Gunawan misalnya gitu saudara. Kakek itu juga, oh sama-sama. Nama saya Henry Ford. Saya yang menciptakan mobil Ford. Saya mau tanya, mengapa Henry Ford ini tahu dengan persis yang mana yang salah dalam mobil mogok ini? Jawab saudaraku. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Demikian juga hidup saya rusak, mogok. Gak bisa apa-apa. Manusia itu sudah ada yang baik saudaraku. Sadaro. Kalau kita datang bukan kepada Henry Ford ini. Yang punya mobil kehidupan ini Tuhan yang menciptakan kita. Yang rela mati buat kita. Yesus segalanya jawaban saudaraku. Kita datang, kita berserah, ini aku Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan aku basuh menjadi putih seperti bulu domba. Berikan kemuliaan bagi. Tapi kadang-kadang kita saudaraku gak mau percaya dengan Tuhan. Kita pakai rasio kita, pakai akal kita, mana mungkin. Tadi pujian yang terakhir mengatakan, musim silih berganti. Habis Covid apalagi nanti saudaraku. Saya nggak tahu, tapi satu hal saya tahu. Dia Allah penyembuh kita. Dia akan memberikan kesehatan kepada kita. Datang membantu apa adanya. Jangan punya alasan. Kalau saudara punya alasan, Tuhan tidak bisa bekerja. Iya, doa malam yang dilayani barusan ini saudara. Dikatakan, mengapa Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Tuhan tidak bisa memberkati kamu. Karena saluran air itu banyak keraknya. Banyak yang buntu. Buka kerannya sudah dibuka sama Tuhan. Tapi karena banyak kotoran gak bisa lancar. Tapi kalau saudara datang, saudara berkata, aku mau berubah Tuhan. Mau berubah Tuhan. Dan terus berubah. Bukan berubah saulan tok. Bukan satu tahun. Berubah itu selamanya saudaraku. Percayalah, Alkitab saya berkata, ia akan bertindak. Siapa yang bertindak? Dia. Kita hanya berdiam diri. Hanya percaya kepada Tuhan. Saudaraku, saya waktu bertobat tidak ada uang jatuh dari langit. Gak ada pendeta ngasih uang saya. No. Ya gak akan bosan-bosan saya cerita sama saudara. Satu kali toko gak ada pembeli. Karena barang sudah jelek semua. Ya. Lalu saya tanya pulang kurang lebih jam 5 ke mertua saya. Rumah saya ke Donong Kidul Gang 1 nomor 62 sih, deket sini saudara. Nah mertua saya itu rumahnya di Putaran Panjunan. Belakangnya Pandigiling. Ya. Saya datang, Mi, saya pinjem duit 5.000 Mi. Besok tak baleno. Mami saya itu anaknya 9. Kerjaannya nyewakan komik, janda. Istri saya ini anak keempat. Gitu saudara. Mami saya bilang, Dukun,
durung pelaris. Jokne 5.000 durung nyekel duit, 2.000 gak ono. Saudaraku, biasanya saya kasih mami loh saudaraku. Iya. Saya pulang, pikiran berkecamuk. Apa meneh sing didol. Iya, istri saya sudah perhiasan entek kabeh saudara. Sampai di depannya rumah. Saya tuh lihat anjing saya, cilik saudara ya. Anjing saya itu lagi tidur. Ada pikiran masuk no otak saya. Gun, daripada besok anakmu gak mangan, asumu dolen. Jadi pada waktu itu saudaraku namanya Nero, Maksum karyawan saya itu namanya Maksum, orang Lamongan, tak panggil. Sum, tukang potong, gak tahu berapa bulan gak tak gaji, pokoknya tak kayak mangan nih saudaraku. Ambil anjingku, bawa anak muka itu tuku 6. Dulu tuku 6. Ya. Payu piro, aku gak wis, pokoknya aku jadi 10.000. Dijual sama Maksum, gak tahu saya dikasih uang 10.000. Waduh, gak ada uang jatuh dari langit saudaraku. Pagi sarapan saya tutup mata, mengucapkan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu pada pagi hari ini. Tahu saudaraku, Tuhan Yesus gak ketok. Asuku ketok saudaraku. Mengapa ini saya ceritakan saudaraku? Ya karena memang sudah tidak ada sama sekali. Ya sekarang kalau saudara lihat saya, wena ya Pak Gembala ya. Wanake kerja-kerja kabeh, mantune. Ya, enak ya. Oh saudaraku, dulu saya harus. Tapi satu hal, kalau saudara taat, orang ngomong cek sorone. No. Cek sorone, nek melo Tuhan, salah besar. Tuhan berkata, pikulahku, belajarlah kepadaku, pikulahku yang kuberikan kepadamu. Karena aku ini lemah lembut dan apa? Rendah hati. Jadi diperlukan kerendahan hati. Banyak caci maki saudaraku, banyak hal-hal yang harus saya lalui. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, Yesus bukan legenda, Yesus hidup. Dia ada dalam hidup saudara. Iya. Jangan saudara, mana Tuhan, janjimu mana, aku percaya Tuhan. Kalau saudara tetap demikian, berarti saudara tidak berserah kepada Tuhan. Betul lah betul. Betul lah betul. Kalau saudara berserah sama Tuhan. Mau-maumu Tuhan. Bertobat. Tapi banyak orang bertobat. Tapi tidak punya tujuan. Sayang. Alkitab saya mengatakan, ayat 4 tadi ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan menginginkan apa yang maka ia akan meluluskan apa yang diinginkan hatimu. Ingin. Bukan hanya bertobat, wis ngene ae. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Alkitab berkata demikian. Jadi, apa yang saya inginkan Tuhan? Saya mau hidup layak. Saya mau hidup lebih baik. Itu kan tujuan kita saudaraku. Jangan sudahlah, pokok minggu nok gereja, malam doa malam. Ya kalau ada COVID ya wis lah. Oh Tuhan ya kan tahu. Iya Tuhan selalu tahu nih, Tuhan enggak tahu ya repot saudaraku. Iya toh, enggak bisa alasan begitu. Harus ada tujuan, harus ada goal, harus ada cita-cita. Jangan takut punya cita-cita besar, jangan takut punya keinginan yang besar. Asal yang baik, yang benar, yang mensejahterakan orang lain. Betul lah betul? Saudaraku, diproses sama Tuhan. Ya orang bilang susah, tapi enggak susah. Perhatikan ayat yang ke-5, ayat yang ke-6.
Iya. Siapa ini iya? Yesus. Ia akan apa? Memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu. Waktu saya bertobat pertama kali, tak baca bolak-balik, saya tidak ngerti. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya apa sih? Saya ini tidak ada api-api. Orang ngatakan toko saya itu toko tisani. Tipu sana, tipu sini. Cek saya kosong itu semua. Bang mana tak leboni kabeh. Kalau sudah bank ini tutup rekening, ya, nama istri saya tutup rekeningnya, namanya adik saya back lagi namanya, ya bila perlu pembantu saya, saudara. Untuk nutupi utang, gali lubang tutup lubang. Apa yang ia akan memunculkan kebenaranmu. Tapi ingat, nah ini loh saudaraku, kadang-kadang kita ini hanya denger, ya, tidak mau membangun, ya, pengertian kita. Seperti yang Yosua khotbahkan kemarin, Yohanes berapa itu Yos? Aku lali Yos. Yohanes 8 ayat berapa itu? Ini Yosua, kakek tok. Yohanes berapa? 8 ayat 43 ya? Iya, coba kita baca ya. Dengar saudara, ini firman. Ya, ia akan memunculkan kebenaranmu. Tuhan akan memunculkan kebenaran apa? Hak saya itu apa? Wong aku ini wis kayak gini. Mungkin saudara ingin kayak demikian. Telat ya. Enggak ada kata terlambat. Ya, coba baca loh. 43 bukan 44. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Loh, Tuhan itu pakai bicara bahasa yang dapat dimengerti oleh kita. Lalu dikatakan, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Mendengar tapi tidak nangkep, tidak ngerti, tidak paham. Ada yang ngerti, tapi alah itu gayaku ini. Saudara, tak baca terus. Maka itu sebabnya saudara dilatih untuk baca Alkitab. Satu kali pengertian ini muncul, blak. Saya mau tanya dengan saudara sebelum saya teruskan. Saudara ini diciptakan sama enggak dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Ayo, jawab. Sama enggak? Tidak. Loh, semua diciptakan dari tanah loh saudara. Tapi saudara dan saya ada perbedaan enggak? Ada. Tuhan mengembuskan rohnya. Maka itu katakan kita ini manusia segambar dan serupa. Waduh saudaraku, saya ngomong gini nih merinding saudaraku. Tuhan, ternyata aku ini makhluk yang mulia. Gambarmu Tuhan, bukan monyet Tuhan. Tapi karena dosa menutup pengertian kita. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Waduh saudaraku, tak buang kabeh pengertian saya yang dulu saudaraku. Sekalipun saya cek kosong banyak, sekalipun saya dicaci maki sama orang. Ya, yang penting saya beres dulu dengan Tuhan. Apa artinya? Saya terima kebenaran bahwa hak saya akan dimunculkan. Tuhan yang bertindak, bukan saya. Saya tidak bisa bayar utang. Saya tidak bisa mungkin jadi orang genah-genah, saudara. Tidak, tapi saya makhluk mulia. Kalau saudara setuju, jangan saudara mencaci diri saudara sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Jangan mengatakan siapapun bodoh, goblok. Dan sekali-kali siapapun saudara, meskipun saudara cepat ya kangelan. Sekalipun saudara tidak berpendidikan, nah jangan sampai mengatakan, biar lapo kok kayak gini. Kenapa ganti kayak warisan nih papaku, mamaku.
Saudara, saya no warisan saudara. Waktu mama saya meninggal, saya harus bayar utang mama saya. Iya, gak ada warisan. Tapi kok bisa? Bisa. Saya ngomong sama saudara, yang penting Alkitab itu bacaan terus. Dan kalau kebenaran itu sudah saudara tangkap, itu tangkap. Aku ini makhluk mulia. Jangan, ya sudah makhluk mulia, ya sudah. Saudara memang mulia gitu. Saya mau tanya dengan saudara sekarang. Emas jatuh di comberan atau di kotoran, tetap emas bukan? Nek saudara ketemu Mbok Joko ya? Ya Joko rek, ngawur ae. Masih kotor tak rogo saudaraku. Masih tak Joko, kotorannya tak buak. Terus tak dol. Betul. Karena emas berharga. Nah nek laraan. Nah dosa menutupi kita sehingga kita gak ngerti kebenaran Allah. Tapi jangan saudara datang merendahkan diri bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara akan dibukakan cakrawala iman saudara. Engkau mulia, engkau berharga. Oh saudaraku, saat itu saya tahu, sekalipun ya utang durung lunas. Saya masih ingat saudaraku, begitu saya bertobat, saya puasa 3 hari 3 malam, cari penyelaman rohani. Pagi pergi ke toko, harus menghadapi cek kosong, sampai istri saya itu saya suruh menghadapi mereka. Karena kadang-kadang nek ono aku tambah gegeran kami saudaraku. Nah kalau sama perempuan gak wani gegeran. Sorry lu ya, saya gak ngajari lu saudaraku ya. Ya saya salah saudaraku ya. Nah saudaraku, tapi saya ambil keputusan. Saya sudah bertobat. Yang penting saya beres sama Tuhan. Orang lain masih menganggap ya kalau memang kita salah saudaraku. Ya pastilah orang delok itu sinis. Lalu saya kalau ketemu dengan mereka dibuang muka dia saudara. Tapi itulah ya akibat, ya sudah. Tapi ingat Tuhan berkata loh, ya engkau berharga di mataku. Saudara mau ingat Tuhan atau ingat perkataan orang? Ya toh? Nah saudaraku, yang penting beres. Saya harus kerja. Satu kali yang paling berkesan yaitu saya harus cari uang untuk anak-anak saya. Saudara, saya punya bos ada beberapa, iya banyak. Yang satu saya datangi, ya muka tebel, ya apalagi sudah. Hidupku bukan aku lagi, saudaraku. Ya saya harus menyatakan betul-betul, tapi saya harus konsekuen dengan apa yang saya harus terima. Tapi ya luar biasanya. Nah ini karena, atau dibaca dulu nanti saya teruskan ya. Ayo. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Orang enggak ngerti rahasia ini. Ya, maka itu takut untuk bertindak. Ya. Ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika itu sementara. Jangan setuju katakan amin. Loh kok gak ada sih ngomong sih? Abu. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Tapi pencobaan ini pencobaan apa? Nah itu loh. Jadi saudara kalau maka itu ikuti doa. Ya. Terus maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Artinya Yesus menyatakan diri bukan besok naik mati saudaraku. Ya, setelah pemulihan sekarang saya bisa, bukan saya. Yesus menyatakan diri. Nah, jadi waktu itu saya ngadep satu bos, saudaraku.
Ya, aku tolong kayak utang maneh, nanti tak bayar utangku. Yang satu ngomong gini, kon di utang aku jek 17 juta. Dulu gede loh saudaraku, tahun 82 saudaraku. Kon di utang aku 17 juta durung mbok bayar. Cekmu kosong bolak-balik kosong, mbok anti saulan kosong. Kon jek wani ngadep nok nggone nggonku. Utekmu mbok dilendi. Padahal dia lebih muda. Saya sudah punya anak 4. Utekmu mbok dilendi. Mbok deleke ini mbok boleh dengkul. Maka itu jangan jadi orang melarat. Orang melarat itu gak enak dihina. Dan Alkitab saya mengatakan, perhatikan. Hikmat orang miskin tidak didengar orang. Cari dewek nanti, pengkhotbah ada itu. Saya tidak mengatakan saudara mengejar kekayaan, enggak. Kejaran Yesus, semuanya ditambahkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lah, saudaraku, saya tidak bisa apa-apa. Kan saya punya utang banyak. Saya keluar. Yo, rasanya metu itu ya ada saudaraku yang diutangi saudaraku. Kok gak metu-metu sih, padahal cuma 3 meter, 4 meter saudaraku. Berapa hari saya datang lagi ke orang satu lagi. Lucu cepet dijami saudara. Kurang sedikit. Ya. Bos saya ini saya punya hutang 6 juta. Cing, aku tolongin. Aku tak kerja mana, jaluk barang. Terserah kau lah. Saya diambilkan rekaman tape kecil dulu. Ya ini arek milenial gak ngerti saya. Tape, dia sudah tape yang baca lagu-lagu nyanyi. Dipateni. Kon janji yo. Mau sok bola-balik bleset ae. Cik ono bukti ini aku. Dia saya suruh ngomong. Saudara, aduh, saya sudah ngomong Tuhan, ya opo ini Tuhan. Nek saya puasa biasa lah anak-anakku loh. Bukan puasa terus diso cek cilik-cilik. Tuhan tidak ngomong. Tuhan diem aja. Dia akan menguji. Supaya iman kita murni. Saudaraku. Berapa hari kemudian tinggal 1 orang. Dia ini saya punya pinjaman itu 10.500.000. Karena saya tidak bisa bayar mundur. Mundurnya ini dihitung. Ya. Lisi caoswan. Tahu? Bunganya dihitung. Bayangno saudaraku. Dari kosong lagi. Ke kosong lagi. Dihitung enggak? Dihitung. Lisiang ciali, ngomong ngono saudaraku. Ya, bungane dihitung mana saudaraku. Sampai utang 25.500.000. Menurut otak saya, enggak mungkin dia ngasih utang saya. Tapi saya ini ya harus saudaraku berangkat. Saya datang lagi ke bus tinggal 1 ini. Maju mundur. Dari Kedondong Kidul naik sepeda motor saudaraku ya. Sampai di Gembong, tokonya di Gembong. Ya. Itu ngomel terus aku. Dalam nama Yesus, pasti dikei dalam nama Yesus. Waduh imannya kayak gunung saudaraku ya. Begitu sampai di sana masuk aku ngomong. Tolong, aku tolongin, aku tak kerja mana. Kayak ono sak seri ya. 1 seri itu 5 piece. Engko tak lebokno nang nggone toko iki. Cek kita kena kon. Tenan sik. Sampai ngelayani orang dia sampai sore. Kira-kira jam 3, jam 4 gitu. Aduh. Gak ditunggoni aku butuh. Ditunggoni sama ngani gak ono regone. Saudaraku tahu enggak? Begitu dia selesai.
Dia bilang, karepmu ya apa? Gini loh, aku tak kerja maneh ki ana sak seri. Engko batine tak bayarno kon. Tak lebokno no iki. Saudara. Temenan ta? Iya, aku teman kerja. Telepon dia saudaraku. Ngomongin bos tak sebut salah satu orang Kapasan ini. Syogun lebokno kon ya? Iya. Terpaksa saya nukang konversi. Engko nek cake aja dikene dhek ya, langsung kena aku. Saya diam aja, diapano? Ya apa? Wong saya dari pihak yang lemah. Satu-satu telepon orang. Selesai ditelepon. Dia ngomong apa? Saya minta berapa sama dia? 1 seri. Dia ngomong gini, mangkakno kerja sing tepak. Ojo mau ulangi mana ya. Ayo kalau, yuk 2 seri. Dikasih 2 seri. Saya ngambil itu saudaraku. Dibikin nota, wis gak kuli-kuliah saudaraku. Tak cekek. Tak tenggolok. Tak taruh no sepeda motor saudaraku. Kepingin cepet-cepet budal. Saya takut kalau pikirannya berubah. Nek berubah pikirannya. Wah dijaluk mana sak seri. Aku rugi lah. Manusia itu selalu membatasi Tuhan. Loh saya tidak munafik. Saudaraku, saya tidak suci seperti saya tidak lebih baik dari saudara. Saya masih pikiran saudara masih sama. Saya bawa, saya taruh sepeda motor, tak starter saudaraku. Wis wedi gak murup-murup saudaraku. Soalnya bensinnya banjir. Jadi tidak bisa di starter saudaraku. Waduh, dalam perjalanan saya menangis. Jalan raya itu pecindilan saya nangis sampai ke Dondong nangis. Lampu merah, mandek saudaraku, ngusap. Mbak nangis iku. Ono caci-caci loh, cete kowe lah ngembuka pintu jendela. Bojone nyetir dhek ndelok aku. Mbak ngomong mbek bojone, ngomong Cina saudara. Mungkin bene, engko iki ganteng. Kok nangis nang tengah dalan iki lha apa? Kok nggo bangkelan sakno gedene minggat ya apa? Wis gambil pusing. Pokok sing penting aku dapat berkah. Nah, Tuhan menyatakan dirinya. Kalau saudara saat ini sudah bertobat, punya visi, punya tujuan, lebih baik. Saya ini sampai, aduh saudaraku, saya ini membaca buku-buku, bukan hanya baca Alkitab toh ya, Alkitab itu landasan saya, tapi saya buku Dale Carnegie, The Power of Positive Thinking tak baca. Itu pendeta sing nulis, kalau dari ngaji bukan ya. Saya masih ingat. Ya, karena waktu saya diancam, saya pernah cerita sama saudara, dipanggil pengacara Profesor Biru, hakim tukang Profesor Biru di Sikatan, itu dulu masih Biru saudara. Ya. Diancam saudara. Tidak bisa apa-apa. Tapi terus firman Tuhan. Maka itu saya dorong saudara. Baca firman. Lebih banyak baca. Ingat kalau kau baca firman Tuhan. Tuhan tuh ngomong sama kamu. Ngajari kamu. Dia memberikan yang berfaedah buat kamu. Nanti hasilnya saudaraku. Forever. Ya, saya bayar harga itu tahun 82. Ya, 83 bayar utang, 84 bayar utang, 85 saya bisa melunasi utang. 86 pertengahan bulan 9 saya beli rumah di Sinar Galaksi 450 meter. Saya masuk rumah, saya itu nangis sama istri saya. Kenapa? Saya tahu, saya ngerti. Bukan karena saya lebih baik, lebih saleh. No. Semuanya karena Tuhan. Sama. Saya tidak tahu saudara masalah apa saudara. Berapa saudara punya masalah saya tidak ngerti. Mungkin punya pinjaman berapa saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga saudara bertobat hari ini. Punya tujuan. Hidup saya lebih baik dari dulu.
Saya yakin, saya percaya hidup saudara akan naik dan tidak turun. Ya, 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 ya. Gak peduli saudara kerja apa, mungkin saudara hutangnya banyak. Saya punya teman punya miliatan hutang saudaraku. Sekarang jadi koordinator gereja, ya. Dia malah jadi berkat buat gerejanya. Dia, semuanya didandani di BBD saudaraku. Rela, musik dia badali, gak hitung-hitungan saudaraku. Kalau saya sebutkan namanya saudara pasti tahu. Ya, serius. Saya dulu dikasih keyboard, gak tahu yang mana saya lupa. Ya, saya gak minta saya dikasih. Saya gak mikir saudara, pokoknya saya, yang penting bagian saya, ya toh, berserah sama Tuhan, punya tujuan. Saya pasti bisa. Jaga mulut kita. Jangan ngomong gak bisa. Pikiran kita ngomong gak bisa. Saudara pasti gak bisa. Tapi kalau saudara punya tujuan, gak ada barang yang mustahil bagi Allah. Dan yang terakhir saudara aku dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Saudara banyak menggerutunya atau banyak gembiranya? Sudah bertobat, banyak tujuan, problem saya katakan kemarin, problem saudara dengan saya, banyak saya. Tapi saya tidak mau menggerutu saudaraku. Terus saya ucapkan, terus saya dengungkan, terus saya kumandangkan. Covid 3 tahun, saya katakan sama saudara. Ya, jujur. Saya sama saudara fair, persembahan pasti berkurang. Serius. Tapi kok bisa beli? Bisa. Karena Yesus. Bukan siapa-siapa. Yang saya tahu karena Tuhan. Dia Tuhan yang Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi itu harus kita ucapkan. Ragu-ragu ucapkan terus. Ya bolak-balik tahu ruisan. Saudara doa jempol mana yang di atas? Jempol kanan. Dirubah sekarang. Saudara tiap berdoa kan gini. Terima kasih Bapak, kemurahan. Mesti jempol kanan. Karena kebiasaan kan. Coba sekali dirubah. Kerubah, Tuhan aku mau berubah Tuhan sebelah kiri. 1 minggu atau 3 hari saudara berubah kanan lagi. Dirubah lagi kiri terus. Sampai dadi. Kalau sudah kiri, kiri terus. Berubah kanan, tidak bisa. Demikian juga. Yang terakhir, ya untuk bergembira. Filipi 4 ayat 8. Ayo. Nih, sebetulnya Tuhan itu sing resep loh saudara. Saya ini gembala, teman saya pengusaha banyak. Ya, orang-orang yang memiliki jiwa optimis. Orang Kristen itu optimis. Gak tahu sahabatan. Ya, dia selalu ngomong positif. Membangun orang lain. Ya, kemarin hari apa Sabtu, hari Senin. Saya sama Pak Andri sama beberapa orang pergi ke Padaan. Saudara, Pak Hengki yang dulunya di sini, ya Pak Bin tahu juga kenal. Masalah gudangnya saudaraku 10 kali tempat saudara. Gudang, sepatu, kirim luar negeri padahal yang lainnya bangkrut. Dia ngomong sama saya 1 bulan 350.000 pasang. Zaman kayak gini loh. 350.000 pasang. 1 bulan gaji orang 10 miliar. Dulu melarat-rat saudara, bangkrut no Bali saudara. Maka itu sekarang enggak posisi saudara apa? Sakit, ojo ngomong loromu. Ngomongnya kesehatanmu terus. Pilur Yesus menyembuhkan, pilur Yesus menyembuhkan, pilur Yesus menyembuhkan, pilur Yesus menyembuhkan. Peduli dokter ngomong-ngomong, pilur Yesus menyembuhkan. Loh, engkau nih mati apa enak mlebu surga? Wis mari. Ya apa? Iya toh.
Daripada, duh Cisorone sih, Cisorone. Aku dokter iki gak waras, dokter iki gak waras. Duh bosen aku, tambah cepet mati. Nikmati saja prosesnya itu. Bergembira, yuk kita baca. Terakhir ini ya, 2, 3. Kompak. 2, 3. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji apa? Orang Kristen masalahnya hanya di dalam pikiran. Pikiran turun ke hati. Kalau sudah percaya turun ke hati, ngomongin sing elek-elek terus. Apa yang kau pikirkan itu pasti saudara ucapkan. Begitu saudara ucapkan akan menjadi kenyataan. Ya, maka itu ayo Kak, enggak tahu saudara punya utang berapa, posisi saudara sakit apa, ngomong terus, gak iso waras kon. Kemarin, saya ketemu di Pasar Atom, Pak Pendeta Paul Abdi Saputro. Ya, dia kena stroke. Ya, tapi dia bersaksi sama saya itu pertama saya tidak tahu kalau dia kena stroke. Dia cerita dia kena stroke. Tapi ucapannya jelas. Ngomong pendeta saudaraku ya. Kayak iso ngomong. Wah gak payu saudaraku ya saudaraku. Ya, dan dia saksi. Sini di bedel saudara. Bypass. Sembuh. Memang dia kalau bangkit berdiri gini, mesti gini-gini dulu. Karena kebas. Tapi enggak, kalau dia jalan enggak kentara. Loh Pak, aku naik melaku ini jelor Pak. Tapi aku, ya gak tahu-tahu mau Pak. Kebas ini dia. Ingat saudaraku. Perkataanmu, doamu. Ya, maka itu latihlah diri kita. Mari kita bangkit berdiri.